Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan kita pelajari adalah Kahoot. Jadi ini masih seputar tentang pembelajaran gamifikasi. Kita sudah mempelajari ada dua alat yang sudah kalian eksplorasi. Ada Quizizz yang pertama, kemudian di pekan lalu kalian sudah coba Word Wall. Nah, yang ketiga ini kita akan mencoba mempelajari Kahoot gitu ya. Mungkin di antara kalian sudah pernah ada yang menggunakan atau mengerjakan kuis di sini gitu bisa membantu ya. Yang jelas tiga alat ini menjadi alat yang sangat banyak digunakan oleh guru-guru di luar sana karena memang mudah diakses dan juga apa namanya memiliki fitur-fitur yang atraktif begitu sehingga mewujudkan gamifikasi pembelajaran yang maksimal gitu ya. Nah, tapi perlu diingat juga bahwa alat-alat ini sebenarnya sebagai alat bantu ya. Nanti ketika kalian praktek di lapangan, kalian yang bisa menentukan kalian nanti mau pakai yang mana gitu ya, sesuai dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing dari alatnya. Nanti tugasnya hampir sama seperti pekan kemarin, cuman beda alat saja. Di sini nanti yang akan kalian pelajari adalah membuat pertanyaan begitu ya, buat kuis. Dan di sini nanti sudah saya sudah masuk ke laman ini ya, laman Kahoot-nya, sudah daftar akun segala macam pakai akun Google dan di sini adalah dashboard-nya. Ya, ini versi free-nya, jadi memang nanti terbatas, tapi nggak apa-apa. Yang penting kita pelajari aja. Nah, di sini di sebelah kiri ini ada menu-menu yang tersedia. Ada home, ini tampilan home-nya banyak sekali. Kemudian ada discover, ini menemukan. Library ini adalah apa namanya? eh, Nanti kuis-kuis kita akan tertampil di sini, gitu ya, tersimpan di sini. Report itu laporannya dan macam-macam. Nah, yang perlu kalian pelajari pertama kali praktiknya adalah kita harus membuat dulu kuisnya ya. Di tampilan home ini ada menu create di sini. Jadi kalian arahkan ke sini, klik create di sini, kemudian kalian pilih yang Kahoot ya, yang ada course di bawahnya, kemudian di atasnya ada Kahoot. Kahoot dipilih sambil menunggu. Jadi internetnya memang harus lebih cepat ya. Nah, di sini ada beberapa pilihan yang bisa kita gunakan. Ada AI, tapi di sini ada tanda bintang. Tapi di sini memang harus sepertinya harus ya berbayar ya. Ada blank canvas, ada templates. Saran saya sih mulai dari blank canvas saja supaya kita bisa customize atau menyesuaikan dengan kita sendiri. Kita pilih blank canvas, kan seperti ini tampilannya. Ini temanya ya. Jadi kalau kalian mau rubah menjadi tema yang lain, di sini ada beberapa, ada yang bisa kita pakai ya. Ada Thanksgiving, ada ya macam-macam di sini. Silahkan bisa disesuaikan dengan konten dari materinya supaya nuansanya ada. Nah, di sini kalian sudah langsung bisa memulai untuk membuat pertanyaan, gitu ya. Nah, yang perlu kalian pahami bahwa di sesi gamifikasi ini dan juga sesi-sesi yang lain juga memang saya harapkan bahan yang kalian sampaikan di sini itu betul-betul bisa mewakili program studi kalian. Jadi kalian belajar apa, kalian tuangkan di sini. Ya, contohnya mungkin sederhana saja, bisa kita buat satu contoh soal yang sederhana, satu saja nanti di sini. Kemudian nanti kalian bisa mengembangkan sendiri ya, caranya sama. Misalnya contoh, misalnya saya ambil soal we eat lunch, bla 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 12 o'clock ya, we eat lunch bla 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 12 o'clock. Jadi di sini
Saya lebih menekankan kepada prepositions ya, aturan dari prepositions. Nah, kita punya empat apa namanya maksimal empat ya, karena di sini ada tanda bintangnya, berarti harus kalau mau nambah berarti harus berbayar. Kita ada empat, mungkin kita bisa tambahkan beberapa prepositions on, kita bisa tambahkan lagi in, kita tambahkan at, satunya over mungkin. Nah, dari konteks di sini yang paling benar tentu adalah at ya, karena di sini menekankan pada waktu. We eat lunch at 12 o'clock. Jadi kita centang di sini jawaban yang benar. Kemudian kita bisa sesuaikan di sini berapa waktunya. Ini defaultnya adalah 20 seconds, 20 detik. Poin standar atau double atau no points, saya di sini standar aja. Nah, di sini hanya bisa eh, single select, jadi hanya satu jawaban benar. Kalau misalnya multi select harus bayar gitu ya. Jadi Pak ambil yang single select saja. Nah, sampai di sini sudah selesai ya, sudah selesai untuk membuat satu soal. Nah, supaya soal ini bisa lebih bermakna dan ada konsep multimodalnya, ada penambahan konsep gambar dan sebagainya, kita bisa tambahkan gambar di sini. Ya, kita bisa tambahkan gambar di sini. Kemudian contohnya misalnya eh kita bisa mengambil ya, mengambil gambar dari web luar, karena di sini tadi sebetulnya ada ya seperti ini ya, ada bintang-bintangnya. Saya sarankan bisa mengambil dari Pexels atau dari Canva ya, atau dari Canva itu tersedia banyak. Caranya sederhana ya. Dari Canva ini kan kalian sudah memakai Canva yang versi pendidikan ya. Jadi kita bisa mengambil gambar-gambar yang ada di sini. Ya, contohnya di sini. Saya kemarin membuat satu 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 apa namanya presentasi yang isinya gambar semua. Ya, ini saya gunakan untuk membuat soal terus terang. Ya. Nah, di sini saya akan tambahkan satu slide lagi sesuai dengan tadi soalnya ya. Soalnya tadi kan we eat lunch. Jadi kita bisa tambahkan aja konteksnya gambarnya adalah lunch. Di sini kita ambil yang foto di sini, kemudian kita ketikkan eat lunch, gitu ya, eat lunch, kita enter. Nah, kita bisa ambil mana yang relevan gitu ya. Kalau dia sekolah berarti ya sekolah, kalau di kerjaan ya kerjaan. Misalnya kita ambil aja yang di konteks sekolah ya. Kita bisa ambil ini, kemudian kita tetapkan sebagai gambar latar belakang, kan sudah ya. Nah, lalu kita bagikan, kita unduh ya, kita unduh PNG halamannya yang ini saja tadi, halaman terakhir. Kemudian kita selesai unduh. Jadi di sini kita bisa mendapatkan gambar-gambar yang sesuai dengan konten ya. Kalau kita nyari di Google agak susah, kalaupun ada mungkin di privacy dan sebagainya, kita bisa ambil dari sini. Nah, setelah terdownload, kita kembali ke Canva lagi tadi, kita tambahkan. Nah, kita upload image. Ya, kita upload image, download tadi, kita ambil, open, sambil menunggu gambarnya selesai diunggah ya. Jadi kurang lebih caranya seperti itu. Gambar ini bisa kita lihat, bisa kita adjust, bisa kita sesuaikan mau dibikin kayak gimana, portrait, square atau circle terserah. Kita buat landscape aja. Yang jelas di sini gambar ini akan memudahkan siswa juga untuk memahami apa maksud dari soalnya ini. Gitu ya. Ya, ini hanya sebagai pelengkap, sebagai apa ya, multimodal dalam istilahnya dalam teori pembelajaran bahasa ya. Nah, seperti itu caranya. Kalau nanti mau menambah apa namanya, menambah pertanyaan bisa tambah di sini, add questions di sini.
Ya, add question, ulangi proses yang sama sampai nanti kalian buat 20 soal. Nah, nanti bisa disesuaikan, bisa di apa namanya? Bisa dipilih dua tipe ya yang bisa kita gunakan ya antara quiz atau true false. Gitu ya, antara quiz atau true false. Jadi nanti pilihannya hanya dua itu saja yang versi free ya. Oke, mungkin itu cara sederhananya untuk membuat Kahoot ini memang banyak terbatasnya karena ada limit dari apa harus upgrade segala macam. Tapi paling tidak kalian mengerti, kalian mengetahui, kalian mempunyai literasi teknologi yang cukup banyak kaitannya dengan berbagai alat gamifikasi. Perkara nanti kalian mau menggunakan yang mana itu kembali lagi ke masing-masing, mana yang paling sesuai, mana yang paling efisien, mana yang paling efektif, gitu ya. Nah, ketika sudah selesai seperti ini, ya, ketika sudah selesai seperti ini, sudah selesai sebetulnya. Nanti kan tinggal nambah pertanyaan sampai 20, soalnya sampai 20 ya. Kemudian kita di sini kasih judul, jangan lupa Kahoot summary and title, misalnya English English gitu ya, English for kids misalnya. Description ini opsional, tapi kalau dikasih nanti jauh lebih bagus. Boleh dalam bahasa Inggris, dalam Indonesia ya silahkan. Kuis ini dibuat untuk anak anak SMP gitu ya. Nah, misalnya seperti ini, tapi kalian bisa disesuaikan description seperti apa. Sudah selesai, musik ini bisa kalian pilih mana kalian ambil aja mana yang sesuai, mana yang selera ya. Kemudian cover image ini adalah apa namanya sampul dari kuis ini kita bisa ambil ya kita ambil saja bisa add image tadi add image yang baru ya add image. Misalnya kita ambil aja yang ini tadi ya. Nah, sudah. Private atau public, pilih yang public. Ya, pilih yang public, kemudian done. Selesai. Setelah itu, ketika sudah selesai semuanya, mulai dari input soal, input gambar, input jawaban, dan lain-lain, klik save yang ada di sini. Wah, ada kendala ini ya, kendala internet. Oke, sudah. Your Kahoot is ready. Ya, your Kahoot is ready. Berarti ini selesai untuk Kahootnya. Ya, selesai untuk Kahootnya. Nah, kemudian nanti ketika ini sudah selesai, seperti ini, nanti dia akan muncul di bagian library. Oh, sorry, di sini unsave change. Oh, ternyata ininya belum tersimpan ya. Apa namanya? Em, judulnya kita edit aja dulu. Sepertinya sudah semua. Nah, sudah ya. Tadi terkendala penyimpanan ya, atau apa? Iya, penyimpanan. Kemudian di sini ketika sudah ada seperti ini, nah tugas kalian nanti adalah cukup hanya kalian kirimkan saja linknya. Ya, caranya adalah ketika sudah masuk ke sini ke library, my folders, kemudian klik titik tiga di sebelah kanan, klik, kemudian klik share. Nah, setelah itu copy linknya, selesai. Kalian kirimkan link tersebut ke Google Classroom ya. Kalau link itu dibuka, dia akan tertampil seperti ini.
Nah, nanti saya akan bisa melihat ya soal-soal yang sudah kalian buat di sini, lengkap dengan kunci jawaban dan lain sebagainya. Oke, mungkin seperti itu caranya. Jadi yang perlu kalian kirimkan cukup link ini saja. Begitu ya. Jangan lupa dalam membuat setiap soal, upayakan itu tersedia gambar pendukung ya. Kalau memang itu konsepnya multimodal ya. Kita bisa ambil satu atau dua kata kunci dari soal tersebut untuk membantu mengilustrasikan soal tersebut. Itu membantu memahamkan anak-anak yang mungkin lebih paham dari aspek visualnya dan lain sebagainya. Mungkin itu caranya. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan atau masih bingung, silahkan bisa menghubungi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.